Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa lagi. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Suara Ling Xiu tidak keras, tetapi semua orang di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Kakek, kau bisa membawa semua wanita ini kembali. Tuan muda yang tidak akan menginginkan mereka. Mendengar kata-kata Ling Xiu, tetua agung keluarga Ling terkejut dan berkata dengan bingung, Siwer, apa maksudmu? Kenapa tuan muda yang tidak menginginkannya? Ling Xiu ingin mengatakan bahwa Yang Chen bukan orang seperti itu, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Yang Chen membiarkannya diam saja. Ia tidak bisa begitu saja mengkhianati Yang Chen. Setelah merasa canggung sejenak, ia akhirnya berkata, baiklah, tuan muda Yang, dia hanya membutuhkan saya. Di akhir perkataannya, banyak tetua keluarga Ling saling bertukar pandang, ekspresi mereka agak gembira, mengetahui bahwa Ling Xiu telah menyelesaikan tugasnya. Tetua agung keluarga Ling sangat gembira, berpikir bahwa Ling Xiu dan Yang Chen telah menyelesaikan tugas tadi malam setelah kepergiannya, dan tertawa berulang kali, bagus. Namun, tuan muda yang mungkin merasa kesepian di jalan. Jadi, Siwer, mengapa kau tidak menemani tuan muda yang kembali ke Sekte Suandao? Ling Xiu tidak berani menatap Yang Chen, tetapi sebenarnya dia ingin mengikutinya lebih jauh. Alasan utamanya adalah jika dia pergi bersamanya, dia akan lebih percaya bahwa Yang Chen akan membantu keluarga Ling. Kakeknya punya ide yang sama. Alasan kedua adalah karena bersama Yang Chen tidak membuatnya merasa jijik. Meskipun itu alasan sekunder, ia memang sempat ingin pergi bersama Yang Chen. Sayangnya, ia tahu Yang Chen tidak akan membawanya pergi. Memang, Yang Chen tidak akan pergi bersama Ling Xiu atau orang lain. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah mengulur waktu, tetua agung keluarga Ling, aku harus segera kembali dan tidak punya waktu untuk mengganggu perjalananku. Kita ucapkan selamat tinggal di sini. Mengenai apa yang kau katakan, aku akan mengingatnya, jadi jangan khawatir. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Saat Yang Chen pergi, tetua agung keluarga Ling menyeka keringatnya, bergumam gugup, akhirnya aku mengirim anak kecil ini pergi. Aku tidak tahu apakah dia bisa menangani masalah ini dengan baik untuk kita. Jangan khawatir, tuan muda yang pasti bisa menyelesaikan ini, kata Ling Xiu tegas. Bukan tanpa alasan tetua agung keluarga Ling mengambil posisi ini, karena ia melihat jelas perubahan pada cucunya selama beberapa hari terakhir. Siwer, sepertinya sikapmu terhadap Yang Chen telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Awalnya, kupikir kau juga tidak menyukainya. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Tanya tetua agung keluarga Ling ragu-ragu. Ling Xiu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakek. Kakek salah paham. Semoga aku salah paham. Ling Xiu, kau harus ingat bahwa Yang Chen bukanlah pria yang pantas dipercaya. Meskipun kau dan dia mungkin pernah menjalin hubungan asmara, karakternya begitu buruk sehingga dia tidak pantas mendapatkan kasih sayangmu, instruksi tetua agung keluarga Ling. Ling Xiu berpikir keras. Bagaimana mungkin kakeknya tahu karakter Yang Chen? Bukan seperti yang mereka duga. Dan jika karakter Yang Chen jujur, maka bisakah dia membiarkan dirinya menyukainya? Berpikir kembali ke pertemuan sebelumnya dengannya, Ling Xiu merasakan pipinya memerah, karena dia belum pernah mengalami gejolak emosi seperti itu sebelumnya. Setelah meninggalkan keluarga Ling, Yang Chen bergegas menunggang kudanya dan meninggalkan kota Long White, menuju Gunung Dongxing. Begitu menginjakkan kaki di daerah Gunung Dongxing, Yang Chen memulai rencananya. Semuanya, keluar, perintah Yang Chen. Kemudian, para wanita duyung keluar satu demi satu dari ruang sungai delapan ujung dan memasuki area Gunung Dongxing. Kalian bisa mengambil materialnya sendiri dan memasang beberapa penghalang tersembunyi di sini yang tidak mudah ditemukan. Formasi tidak diperlukan karena terlalu mencolok dan mudah dideteksi. Lagi pula, waktunya mungkin tidak cukup. Memasang beberapa penghalang bisa membantuku memberikan damage yang signifikan pada musuh, kata Yang Chen dengan tenang. Baik, tuan muda, para wanita duyung itu secara alami mengerti apa yang harus dilakukan dan mulai bekerja satu demi satu. Tak diragukan lagi tingkat kemampuan para putri duyung dalam hal larangan. Begitu mereka mulai, salah satu dari mereka lebih kuat dari yang lain. Hanya dalam setengah hari, Gunung Dongxing dipenuhi dengan larangan yang mereka buat. Jika tidak hati-hati, mereka bisa memicu serangkaian larangan dan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Bagus, lumayan. Kembalilah, serahkan sisanya padaku. Yang Chen memandang larangan di sekitarnya dan merasa sangat puas. Setelah putri duyung wanita itu kembali, dia pun menyembunyikan dirinya. Setelah itu, ia jatuh ke dalam periode menunggu singkat. Faktanya, Yang Chen tidak terlalu percaya diri dengan masalah ini, karena tidak seorang pun mengetahui karakter tuan muda bulu darah, dan dia tidak dapat menjamin apakah keenam orang itu akan menangani masalah dengan benar dan tidak mengungkap kekurangan apapun, sehingga memungkinkan tuan muda bulu darah mengetahui rencana mereka. Untungnya, keenam orang ini cukup efisien dalam pekerjaan mereka, dan pada hari ketiga yang disepakati, jiwa Yang Chen menyebar dan mengamati orang-orang yang mendekat. Mereka ada di sini, Yang Chen sangat gembira.
Ada lebih dari 30 orang yang datang, yang membuat Yang Chen sedikit menyipitkan mata, dan raut wajahnya berubah muram. Lagi pula, jumlah lebih dari 30 orang seperti itu bisa sangat merepotkan. Akan tetapi, ia segera tenang, karena mayoritas dari 30 orang ini berada pada tahap Spirit Plate, dan hanya sebagian kecil dari mereka, yang mengikuti dari dekat orang-orang inti, telah mencapai tahap Jinzun. Ada sekelompok wanita yang lebih kecil lagi yang mengenakan pakaian terbuka dan seksi. Semua wanita ini cantik dan menarik. Hanya orang yang dikepung dan disanjung di tengah-tengah lah yang memiliki kekuatan periode integrasi. Orang ini mengenakan jubah berwarna darah dan memiliki temperamen yang anggun. Ia tertawa terbahak-bahak di bawah sanjungan dan godaan dari banyak wanita. Tidak sulit untuk memastikan bahwa ia adalah Tuan Muda Bulu Darah yang dirumorkan. Menyebut Tuan Muda Bulu Darah ini sebagai Tuan Muda bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kipasnya melambai dengan santai, dan ditambah dengan para wanita di kiri dan kanannya, sungguh kehidupan yang mewah. 6 orang ini menangani semuanya dengan cukup baik. Totalnya ada 37 orang, tidak termasuk Wang Chong dan Luo Ming. Ada 31 orang lainnya. Mungkin agak sulit untuk menghadapi mereka, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicoba. Bila perlu, menggunakan kartu truf seperti cakar emas sepenuhnya dapat diterima, gumam Yang Chen dalam hati. Saat memikirkan hal ini, Tuan Muda Bulu Darah memimpin orang-orang ke arah mereka. Kapan Yang Chen akan tiba? Apakah informasi yang kalian kumpulkan akurat? Tuan Muda Bulu Darah tiba di langit di atas Gunung Dongxing dan bertanya kepada Luo Ming dan Wang Chong dengan suara berat. Wang Chong dan Luo Ming sangat ketakutan, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami sudah mengumpulkan informasi sebelumnya. Yang Chen akan bepergian hari ini. Tak lama lagi, dia pasti akan melewati Gunung Dongxing. Gunung Dongxing adalah satu-satunya jalan kembali ke Sekte Suandao, jadi kami akan menunggu di sini. Begitu Yang Chen muncul, kami akan segera menangkapnya. Penghargaan ini akan menjadi milik Anda, Tuan Muda. Pada saat itu, Anda dapat mempersembahkan mayat murid inti Sekte Suandao sebagai hadiah kepada pemimpin pasukan. Dia pasti akan. Keduanya cukup cerdik, tahu bahwa jika mereka berbicara terlalu banyak, pasti akan dianggap mengganggu dan membuat Tuan Muda Bloodfeather tidak senang. Jadi mereka berhenti berbicara, berusaha agar niat baik mereka tidak disalahpahami oleh Tuan Muda Bloodfeather. Tuan Muda Bulu Darah tentu saja mengerti maksudnya dan mendengus dingin, kalian berdua cukup pintar, tidak mengagetkan ular di dekat rumput hanya karena anak dari tahap Spirit Plate. Karena kalian berdua tahu tempat kalian, setelah ini selesai, aku akan menghadiahi kalian berdua. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih, Tuan Muda, jawab Wang Chong dan Luo Ming bersamaan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Bloodfeather tahu bahwa Wang Chong dan Luo Ming sudah bertindak? Bagaimana mungkin mereka begitu cerdik memberikan pujian ini kepada Tuan Muda Bloodfeather? Hanya saja mereka gagal setelah mengambil tindakan, dan sekarang giliran Tuan Muda Bulu Darah untuk bergerak. Yang tidak diketahui oleh Tuan Muda Bulu Darah adalah, melalui pembatasan perbudakan, Yang Chen dan keenam anggota gerbang api penyucian telah terhubung. Saat ini, Wang Chong dan Luo Ming, mengikuti instruksi Yang Chen, berkata, Tuan Muda, kita tidak tahu kapan Yang Chen akan keluar, jadi lebih baik menyergap lebih awal di pegunungan agar tidak ketahuan olehnya. Jika dia kembali ke kota Longbai, akan sulit bagi kita untuk bertindak. Aku tak perlu kau mengatakan itu, Tuan Muda Bulu Darah melambaikan tangannya, tampak tak sabar. Ia jelas kuat, tetapi sangat arogan. Ketika percakapan itu berakhir, ia dengan tenang turun dari langit, bermaksud untuk menyergap bersama yang lain di pegunungan dan menunggu mangsa datang. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju jurang. Yang Chen diam-diam memberi instruksi kepada Wang Chong dan Luo Ming tentang apa yang harus dilakukan agar Tuan Muda Bulu Darah percaya bahwa dia adalah seorang pemburu yang sedang menyergap di dalam Gunung Dongxing. Tanpa mereka sadari, mereka sendirilah mangsanya. Sekarang di sekitar Gunung Dongxing ada larangan, bersembunyi di sana niscaya mencari kematian. Akhirnya, ketika semuanya mendarat, mereka memicu larangan padat yang telah ditetapkan Yang Chen. Saat satu larangan dipicu, larangan-larangan lainnya menyusul secara berurutan. Larangan itu menyebar kemana-mana dalam sekejap, meledak dengan es atau api, pola yang sama sekali berbeda, menyelimuti seluruh Gunung Dongxing dalam gulungan asap serigala. Di bawah kendali Yang Chen, Wang Chong dan Luo Ming, bersama dengan keempat orang lainnya, melarikan diri dengan cukup cepat dan tidak terpengaruh oleh larangan tersebut, hanya menerima beberapa efek kecil. Yang Chen bisa saja membiarkan keenam orang ini mengikuti Tuan Muda Bloodfeather menuju kematian mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Dia percaya bahwa keenam orang ini masih memiliki nilai. Pada saat ini, Yang Chen berada di luar ledakan berbagai lapis pembatasan, menyaksikan jeritan akhirnya berhenti dan penglihatannya menjadi jelas. Semua larangan telah dipicu dan akibatnya, lebih dari 30 orang yang dibawa oleh Tuan Muda Bulu Darah langsung musnah. Hanya tersisa 2 orang perkasa tahap Jinzun yang menemani Tuan Muda Bulu Darah dan 2 orang wanita cantik yang digendong Tuan Muda Bulu Darah.
Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya karena terkejut dan mendesah. Aneh. Gumam Yang Chen dalam hati, Tuan Muda Bulu Darah berhasil menghindari larangan ini tanpa satu goresan pun, sungguh mengesankan. Meskipun aku berharap dia kuat, ini sungguh mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam keadaan tanpa cedera ini, dia berhasil melindungi dua wanita tak berdaya dari segala kerusakan. Hal ini membuat Yang Chen mengakui bahwa Tuan Muda Bulu Darah mungkin memang memiliki beberapa kemampuan. Lagi pula, bahkan seorang kultivator di periode integrasi pun akan meledak di tempat atau terluka parah oleh rantai penghalang yang dipasang oleh Yang Chen dan Putri Duyung. Hamif, benar saja, ada penyergapan. Wang Chong, Luo Ming, kalian berani sekali mengkhianati Tuan Muda kalian dan berpihak pada orang lain. Siapa kalian? Tuan Muda Bulu Darah sangat marah, tetapi masih sangat tenang. Dia menatap Yang Chen. Bibir Yang Chen melengkung, Tuan Muda Blood Feather sangat pintar, aku yakin kau bisa menebak identitasku. Kalau tidak salah, kau pasti Yang Chen dari Sekte Suandao. Mengenakan pakaian Sekte Suandao, dengan tingkat kultivasi periode integrasi. Kalian berdua selalu berkomplot melawanku. Tegur Tuan Muda Bulu Darah. Sang Master Emas yang terhormat di sampingnya melirik ke sekelilingnya dan menarik napas dalam-dalam. Semua orang sudah mati, hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Baiklah, kalian berenam berani mengkhianati Tuan Muda, kalian cari mati. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru bertindak. Ia berdiri dengan tenang, tangannya di belakang punggung, dan berkata dengan santai, Tuan Muda Blood Feather benar-benar luar biasa. Sepertinya Anda sudah curiga dengan penyergapan saya. 6 orang ini berbeda dari biasanya. Saat pertama kali melihat mereka, aku merasa ada yang tidak beres dan menjadi curiga, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Saat aku datang ke sini, aku punya firasat buruk bahwa tempat ini mungkin tidak sederhana, jadi aku mengambil beberapa tindakan pencegahan sebelumnya, menggunakan harta Suan Tian untuk melindungi diriku sendiri. Yang Chen, kau benar-benar hebat, berani berkomplot melawan Tuan Muda ini. Kalau bukan karena kepekaan bawaanku terhadap bahaya dari teknik kultivasiku, kau mungkin benar-benar berhasil bersama orang-orang pengkhianat ini, kata Tuan Muda Blood Feather, wajahnya gelap karena marah. Mendengar itu, Yang Chen diam-diam menaruh hormat yang lebih tinggi pada Tuan Muda Bulu Darah. Tampaknya, terlepas dari penampilannya yang arogan, Tuan Muda Bulu Darah sangat teliti dan bukan lawan yang mudah, kesulitannya mungkin tidak kalah dengan Bai Wuheng. Yang Chen, kita tidak punya dendam satu sama lain. Hari ini rencanamu melawanku gagal, dan aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Serahkan saja ke 6 orang pengkhianat ini, dan mari kita ubah senjata kita menjadi giok dan sutra, lalu berpisah. Jika kita terus seperti ini, kau harus tahu bahwa itu tidak akan menguntungkan kita berdua, kata Tuan Muda Bulu Darah dingin. Mendengar ini, Wang Chong dan Luo Ming sama-sama terkejut, khawatir Yang Chen benar-benar akan mengkhianati mereka, dan membuat hidup mereka semakin sulit. Tuan, tolong jangan serahkan kami. Ya, Tuan, kami selalu setia kepada Anda. Bukan salah kami bahwa Tuan Muda Blood Feather menemukan kami. Itu murni tidak disengaja. Yang Chen mencibir, Tuan Muda Bulu Darah, kau benar-benar pandai merencanakan. Jika aku menyerahkan ke 6 orang ini kepadamu, kau akan membunuh mereka begitu saja. Jika aku sendirian, bukankah aku akan berada di bawah belas kasihanmu? Tuan Muda Bulu Darah tertawa, wah, Yang Chen, kau memang pintar. Karena kau sudah tahu maksudku, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Hari ini, kau akan tetap di sini. Siapapun yang mencoba menggangguku hanya akan menemui ajal. Jelaslah bahwa apa yang dikatakannya sebelumnya hanyalah tipuan, dan dia tidak pernah berniat berdamai dengan Yang Chen. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menyederhanakan prosesnya. Jika tidak bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, maka dia tidak keberatan melakukannya dengan cara yang sulit. Di matanya, bahkan jika Yang Chen memiliki level kultivasi periode integrasi, dia tidak menimbulkan ancaman baginya. Tuan Muda Blood Feather penuh percaya diri. Ia memberi isyarat dan berkata, Nona-nona cantik, saudari-saudariku yang cantik, lihat saja dari samping dan tunggu aku. Malam ini, aku akan mentraktir kalian. Kedua wanita cantik itu, yang agak panik karena fluktuasi larangan tadi, dengan patuh mundur ketika Tuan Muda Bulu Darah memerintahkan mereka, takut mereka akan terlibat. Melihat kepanikan para wanita cantik itu, Tuan Muda Blood Feather menjadi semakin bersemangat. Ia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan nada sinis, Yang Chen, kau benar-benar membuat kedua wanitaku ketakutan seperti ini. Sungguh tak termaafkan. Aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Ketika percakapan berakhir, Tuan Muda Bulu Darah entah bagaimana menyalakan api aneh di sekujur tubuhnya. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan api, melainkan darah. Itu adalah skill Iblis Haus Darah. Ups, Tuan Muda Bulu Darah telah menggunakan keterampilan Iblis Haus Darah. Wang Chong dan Luo Ming sangat takut sehingga kaki mereka lemas. Yang Chen mengerutkan kening, memperhatikan Tuan Muda Bulu Darah menggunakan jurus Iblis Haus Darah. Sikapnya yang awalnya tenang menjadi semakin serius. Itu karena Ki Tuan Muda Bulu Darah secara bertahap meningkat.
Awalnya hanya memiliki kekuatan periode integrasi akhir, ia tiba-tiba mencapai puncak periode integrasi. Yang Chen jarang menemukan metode kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatan secara langsung seperti ini. Sekalipun ia pernah mendengarnya, peningkatan kultivasi dan ki biasanya hanyalah ilusi dan tidak memberikan efek yang berarti. Namun, skill iblis haus darah ini tampak berbeda. Dia punya beberapa keterampilan, gumam Yang Chen. Wang Chong dan Luo Ming terlalu takut untuk melawan jurus iblis haus darah milik Tuan Muda Bulu Darah, dan mereka berkata, "Tuan, ayo cepat pergi." Dengan Tuan Muda Bulu Darah yang menggunakan jurus iblis haus darah, kau mungkin bukan tandingannya. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen berubah dingin, minggir saja dan lihat. Mereka berdua benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Pada titik ini, jelas terlihat bahwa Tuan Muda Bulu Darah bertekad untuk membunuh mereka. Jika melarikan diri bisa menyelesaikan masalah, sebenarnya itu terlalu mudah. Terlebih lagi, melarikan diri tanpa perlawanan adalah hal yang memalukan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Yang Chen. Awalnya, dia ingin mereka berenam menyumbangkan sebagian kekuatan tempurnya, tetapi sekarang karena kaki mereka lemah karena ketakutan, mengirim mereka ke medan perang mungkin tidak ada artinya. Seharusnya kau mendengarkan nasihat mereka. Jika kau kabur, mungkin kau masih punya kesempatan hidup. Tentu saja, sudah terlambat untuk kabur sekarang. Tuan Muda Bulu Darah tertawa sinis, dan api darah yang berkobar di sekelilingnya semakin besar. Lalu, ia tiba-tiba terbang menuju Yang Chen. Kecepatannya sangat cepat. Yang Chen menyipitkan matanya. Kecepatan Tuan Muda Bulu Darah memang sangat cepat. Jika bukan karena murid ilahi Lingqinya, dia tidak akan bisa menandingi kecepatan Tuan Muda Bulu Darah sama sekali. Murid ilahi Lingqi memberikan efek dan bantuan yang menakjubkan, setidaknya memungkinkan dia untuk menangkap kecepatan Tuan Muda Bulu Darah. Karena itu, saat Tuan Muda Bulu Darah menyerbu ke arahnya, Yang Chen menggunakan 3 apinya untuk melawannya. Tuan Muda Bulu Darah terbungkus dalam 3 api Yang Chen, menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia bertarung dengan lebih ganas, berhasil menembus 3 api itu dan membubarkannya. Api itu jelas tidak berpengaruh padanya. Hal ini mengejutkan Yang Chen, mungkinkah api rangkap 3 milikku bisa kalah saat menghadapi jenis api yang sama? Api rangkap 3-nya mungkin tidak terkalahkan dan belum tentu bisa melawan kekuatan lain, tetapi di antara teknik api sejenis, api rangkap 3-nya seharusnya tidak mungkin kalah. Kecuali jika dia bertemu seseorang seperti Taois api ilahi. Itu tidak benar. Yang Chen berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, api darah ini bukan api, melainkan darah. Api itu hanyalah ilusi, dan zat yang terbakar sebenarnya seharusnya darah. Setelah membuat penilaian ini, Yang Chen akhirnya mengerti dan membenci karena dia tidak punya cukup waktu. Jika aku punya cukup waktu untuk berlatih kitab suci Tai Chi dari Taois api ilahi, 3 apiku tidak akan sekuat ini. Yang Chen menggertakkan giginya dan mendesah penuh penyesalan, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk memikirkannya. Karena Tuan Muda Bulu Darah telah tiba. Saat Tuan Muda Bulu Darah menyerbu ke arahnya, darah di sekujur tubuhnya mulai merembes keluar dan berubah menjadi cacing yang terbang ke arah Yang Chen, mencoba menggigitnya. Namun, Yang Chen bukanlah target yang mudah. Tepat ketika Tuan Muda Bulu Darah hendak mencapainya, ia tiba-tiba memanggil peta penghancuran gunung dan sungai, dan sebuah gunung ungu menghantamnya. Tuan Muda Bulu Darah sangat terkejut dan segera mundur, tidak lagi menyerang Yang Chen. Ia buru-buru menghindari serangan itu. Ledakan. Gunung ungu itu kehilangan sasarannya, dan Tuan Muda Bulu Darah telah melarikan diri jauh. Tuan Muda Blood Feather tidak terburu-buru menyerang. Yang lain melihat dengan heran. Aku tidak percaya. Yang Chen benar-benar dapat menahan serangan Tuan Muda Blood Feather setelah dia menggunakan skill iblis haus darah. Dalam periode integrasi, seharusnya tidak ada lawan baginya dalam kondisi ini. Kedua wanita cantik itu berseru. Di mata mereka, Tuan Muda Bulu Darah benar-benar kebal di antara teman-temannya. 2 bawahan Tuan Muda Bulu Darah yang mulia emas, beserta Wang Chong dan Luo Ming, mata mereka terbelalak. Pada saat ini, ekspresi Tuan Muda Bulu Darah juga tampak aneh, begitu aku menggunakan jurus iblis haus darahku, kecepatanku meningkat setidaknya 3 kali lipat. Bahkan saat menghadapi seorang demigod, aku yakin bisa melarikan diri. Terlebih lagi, darahku yang membara dapat menembus kekuatan biasa apapun saat bersentuhan. Nak, kau tidak hanya bisa menyamai kecepatanku, tapi kau juga bisa menembus darahku yang membara. Benarkah? Apakah jurus iblis haus darah Tuan Muda Bulu Darah sehebat itu? Tanya Yang Chen sinis. Tentu saja, sambil berkata demikian, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa jurus iblis haus darah itu sungguh dahsyat. Kalau saja dia tidak memiliki murid ilahi Lingqi, akan sulit baginya untuk berhadapan dengan Tuan Muda Bulu Darah hari ini, karena menangkap kecepatannya akan sulit. Mendengar ejekan Yang Chen, Tuan Muda Blood Feather memerah karena marah. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, karena kau mencari kematian dan ingin melihat betapa mengerikannya jurus iblis haus darah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kengerian jurus iblis haus darah terbaik dari gerbang api penyucian."
Tadi, aku baru menggunakan jurus lapis pertama. Hehe, sekarang aku akan menunjukkan yang kedua. Apa? Tuan Muda akan menggunakan lapisan kedua. Anak ini tamat. Hanya sedikit orang yang bisa memaksa Tuan Muda menggunakan lapisan kedua jurus iblis haus darah. Biasanya, dia hanya akan dipaksa menggunakan lapisan kedua saat menghadapi penembak jitu demigod. Aku tidak menyangka anak ini akan memaksanya melakukannya saat periode integrasi. Aku tidak tahu apakah ini sebuah kehormatan atau tragedi baginya. Saat mereka berdiskusi, api darah di sekitar Tuan Muda Bulu Darah mengalami peningkatan lapisan lainnya. Jelas terlihat bahwa darah merah segar yang membakar di sekitar tubuh Tuan Muda Bulu Darah mulai berubah dari merah menjadi ungu, lalu dari ungu menjadi hitam. Meski begitu, melalui kekentalan dan bau darah, orang masih bisa tahu bahwa zat hitam itu masih darah. Perubahan pada penampakan darah itu sungguh mengerikan dan menyeramkan. Terlebih lagi, penampilan Tuan Muda Bulu Darah telah berubah drastis. Tubuhnya tampak cekung, wajahnya yang semula putih menjadi sangat pucat, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Sekilas, ia tampak seperti makhluk hantu. Hal ini membuat orang-orang di sekitar Tuan Muda Bulu Darah ketakutan, terutama kedua wanita cantik yang belum pernah melihat Tuan Muda Bulu Darah dalam wujud seperti itu. Ketika mereka melihat Tuan Muda Bulu Darah berubah menjadi wujud ini, mereka berteriak ketakutan. Dia sebenarnya menggunakan lapisan kedua dari Bloodthirsty Demon Skill. Anak ini benar-benar hebat sebagai murid Sekte Suandao. Namun, semuanya akan berakhir di sini. Hingga saat ini, Tuan Muda telah membunuh setidaknya 3 atau 4 murid inti Sekte Suandao, bahkan jika tidak 5. Anak ini mungkin luar biasa, tetapi dia tetap harus mati di sini. Tapi kita juga harus berhati-hati. Begitu Tuan Muda menggunakan lapisan kedua jurus iblis haus darah, dia akan menjadi sangat mudah tersinggung. Begitu dia memasuki kondisi ini, dia harus melepaskan niat membunuh di hatinya untuk menenangkan diri. Anak ini mungkin akan kena masalah. Kurasa dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan mayatnya. Melihat penampilan Tuan Muda Bloodfeather saat ini, orang-orang merasa merinding. Yang paling mengejutkan, auranya benar-benar telah mencapai tahap demigod dari puncak periode integrasi. Yang Chen tidak percaya kekuatan seperti itu. Dia belum pernah mendengar metode kultivasi apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara paksa. Lawan yang dihadapinya sekarang bukanlah seseorang yang berada dalam periode integrasi, melainkan seseorang yang berada dalam tahap demigod. Pada saat yang sama ketika dia memikirkannya, Tuan Muda Bloodfeather menyerangnya. Kecepatan ini 3 hingga 4 kali lebih cepat daripada saat dia menggunakan lapisan pertama dari Bloodthirsty Demon Skill. Akan tetapi, itu masih belum melampaui batas murid ilahi Lingqinya, jadi Yang Chen terpaksa menggunakan Dewa Petir. Begitu Dewa Petir muncul, Yang Chen menyerang Tuan Muda Bulu Darah dari segala penjuru, namun saat guntur dan kilat menghampiri Tuan Muda Bulu Darah, mereka pun terbakar oleh api darah hitam yang membakar sekelilingnya. Pupil mata Yang Chen mengecil, dia belum pernah melihat sesuatu yang dapat membuat Dewa Petirnya tidak berguna. Sekarang Tuan Muda Bulu Darah hendak mengejarnya, Yang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan teknik gerakan petir dan segera berlari jauh. Tuan Muda Bulu Darah mengejarnya secara langsung, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan Yang Chen bahkan sedikit lebih cepat darinya. Hal ini membuat Tuan Muda Bulu Darah tidak dapat mempercayainya dan menggertakkan giginya, sambil berkata, "Nak, kau punya beberapa trik, tapi itu membuatku semakin bertekad untuk membunuhmu." Ketika percakapan berakhir, kecepatan Tuan Muda Bulu Darah meningkat beberapa poin, jelas belum mencapai batasnya. Yang Chen tidak berniat mengejar-ngejar Tuan Muda Bulu Darah. Saat hendak kabur, ia tiba-tiba berbalik dan langsung melontarkan tombak ke arah Tuan Muda Bulu Darah. Sejumlah besar air hitam tumpah keluar, menyebar ke arah Tuan Muda Bulu Darah, tetapi tidak dapat menyerang tubuhnya sama sekali. Adegan ini sama sekali tidak mengejutkan Yang Chen, air hitam itu dimaksudkan untuk menunda langkah Tuan Muda Bulu Darah. Lalu tibalah momen kuncinya. Keluar, jari-jari Yang Chen membentuk segel tangan, memanggil teknik pohon. Begitu teknik pohon dikerahkan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menyelimuti Tuan Muda Bulu Darah yang sekarang menjadi iblis dalam sekejap. Dewa Petir tidak berhasil, tetapi tanaman merambat ini luar biasa keras dan tidak mudah terkorosi. Tuan Muda Bulu Darah memang bisa mematahkannya, tetapi dengan tanaman merambat yang melilitnya satu demi satu, itu sudah cukup untuk membuat kulit kepala siapapun merinding. Hancurkan! Tuan Muda Bulu Darah meraung, api darah hitam di sekelilingnya menyebar lebih jauh. Dia mulai merasa cemas. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Dia percaya bahwa begitu dia menggunakan lapisan kedua dari Bloodthirsty Demon Skill, hasilnya sudah diputuskan dan tidak akan berubah. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Meskipun dia telah menggunakan lapisan kedua dari Bloodthirsty Demon Skill dan kekuatannya telah meningkat ke tahap demigod, tampaknya dia masih belum mengambil keuntungan apapun atas Yang Chen. Kemenangan mudah yang diproyeksikannya atas Yang Chen sirna, dan kemungkinan untuk mencapainya tampak semakin jauh. Kenapa? Tuan Muda Bulu Darah bertanya-tanya. Dia telah mencapai tahap demigod, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan praktisi tahap integrasi sederhana seperti Yang Chen?
Saat dia ragu-ragu, gunung ungu milik Yang Chen mendarat dengan bunyi gedebuk. Tidak bagus, Tuan Muda Bulu Darah tahu ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, raksasa petir muncul entah dari mana, berdiri di kejauhan, memegang pedang petir lalu menebasnya. Saat pedang itu jatuh, pedang itu langsung mengenai tubuh Tuan Muda Bulu Darah. Pedang ini adalah Thunder God Surat yang telah dipersiapkan Yang Chen sejak lama. Serangan Thunder God Surat sangat kuat dan mewakili intensitas Thunder God. Begitu mengenainya, bahkan jika Blood Feather yang Master telah mencapai tahap demigod, dia tidak dapat menahan rasa sakitnya dengan nyaman. Tuan Muda Blood Feather memuntahkan seteguk darah, memperlihatkan bahwa ia telah menderita luka parah. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, Tuan Muda Blood Feather hanya menderita luka ringan, dan tampaknya tidak terluka parah. Saat Yang Chen bingung, cahaya aneh muncul di sekitar api darah hitam di tubuh Tuan Muda Blood Feather. Tidak sulit untuk menilai bahwa cahaya itu menghalangi sebagian besar kekuatan murka dewa petirnya. Hal ini membuat wajah Yang Chen dingin, aku mengerti sekarang. Harta karun Xuantian yang tidak terluka oleh kekuatan larangan itu pasti telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Pada saat yang sama, keadaan menyedihkan dari Tuan Muda Bulu Darah terlihat oleh bawahannya. Bagaimana mungkin? Bahkan setelah menggunakan lapisan kedua dari Bloodthirsty Demon Skill, dia masih terluka parah. Ini tidak mungkin benar. Kedua wanita cantik itu tidak berani mempercayainya, tetapi ada sedikit harapan di mata mereka. Lagi pula, mengikuti Blood Feather yang Master tidak berarti mereka menyukainya. 6 murid gerbang api penyucian yang telah menerima Yang Chen sebagai pemimpin mereka juga tercengang, tidak dapat mempercayai situasi tersebut. Yang Chen tidak tahu tentang hal-hal ini, dan dia ingin segera menyerang dan memanfaatkan cedera lawannya. Namun saat pikiran itu terlintas di benaknya, aura yang lebih mengerikan muncul dari bawah gunung ungu miliknya, dan tak lama kemudian, gunung itu terguncang dan terlempar keluar. Dari bawah gunung ungu, monster yang mengerikan muncul. Yang Chen, kaulah yang memaksaku. Kaulah yang memaksaku. Hehehe, aku belum sepenuhnya mengendalikan keadaan ini. Jika aku tidak didorong hingga batasnya, aku tidak akan mau menggunakan level ketiga dari jurus iblis haus darah, yang sungguh mengerikan. Tapi sekarang setelah kau memaksaku, jangan salahkan aku. Saat Tuan Muda Bulu Darah tertawa terbahak-bahak, ucapannya semakin tidak menentu, yang menandakan bahwa ia mulai kehilangan kewarasannya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata yang tidak jelas, Tuan Muda Bulu Darah muntah-muntah dan meludahkan sejumlah besar darah hitam. Yang membedakan darah hitam menjijikkan ini adalah ia mengandung beberapa zat aneh yang menyerupai jiwa. Begitu mereka muncul, substansi yang menyerupai jiwa ini mulai mengonsumsi saripati, ki, dan daging dari tubuh Tuan Muda Bulu Darah, menyebabkan dia secara bertahap menjadi kurus kering lalu mengubah keadaan awalnya yang kurus menjadi keadaan dengan otot yang semakin menonjol dan ukuran yang semakin besar. Akhirnya, ia tidak lagi menyerupai Tuan Muda Bulu Darah, melainkan telah menjadi makhluk mengerikan. Monster ini, telanjang bulat dengan sayap daging yang tumbuh dari punggungnya, memiliki anggota tubuh yang tebal dan wajah yang ganas. Ia lebih mirip makhluk asing daripada manusia. Apakah ini, makhluk yang mirip dengan Raja Hantu? Yang Chen tidak dapat membuat penilaian yang jelas, karena berbagai teknik yang digunakan oleh para pembudidaya jahat ini semuanya dirancang untuk menyakiti orang lain serta diri mereka sendiri, dan dia tidak terlalu mengenalnya. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa monster itu kuat. Ki-nya telah melampaui Blood Feather yang Master di level kedua dari Bloodthirsty Demon Skill dan sekarang mencapai tahap akhir dari Demigod Realm. Tahap akhir Demigod. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, merasa lega karena Tuan Muda Blood Feather hanya mencapai tahap Demigod melalui metode kultivasinya dan bukan melalui kekuatannya sendiri. Kalau tidak, jika Tuan Muda Blood Feather menggunakan kekuatan ilahi, akan sulit bagi Yang Chen untuk memenangkan pertarungan. Lagi pula, kekuatan ilahi adalah kemampuan unik yang diberikan kepada mereka yang berada di tahap demigod dan alam dewa sejati. Kemampuan ini membuat mereka yang bukan demigod mustahil mengalahkan seorang demigod. Kesenjangan kekuatan saat kekuatan suci digunakan terlalu lebar. Akan tetapi, saat ini Tuan Muda Bulu Darah tidak dapat menggunakan kekuatan suci, masih ada peluang untuk menang. Saat Yang Chen merenungkan ini, monster itu membuka mulut besarnya dan mulai berbicara dengan suara manusia. Tidak sulit untuk menilai bahwa orang yang berbicara bukanlah Tuan Muda Bulu Darah, tetapi makhluk lain yang mengendalikan tubuh. Hehehe, nak, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Bocah kecil ini jarang menggunakan jurus iblis haus darah tingkat ketiga dan rela membiarkan tubuhnya dikendalikan olehku, tapi sekarang situasinya berbeda. Kau memaksanya menggunakan jurus iblis haus darah tingkat ketiga, agar aku bisa keluar dan bernapas, untuk bergerak. Kalau begitu, aku, segel iblis, setidaknya harus menunjukkan rasa terima kasihku. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memakanmu. Tubuh yang murni yang telah dikultivasikan hingga periode integrasi, hahaha, betapa langka, betapa bergizi, sungguh tonik yang hebat. Monster yang berubah dari Blood Feather yang Master bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, api darah di sekitarnya menyebar drastis dalam garis lurus, mengejar Yang Chen.
Yang Chen terkejut karena ia tahu api darah itu sangat kuat. Alasan mengapa Tuan Muda Bulu Darah tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya sebelumnya adalah karena api darah itu tampaknya terbatas dan tidak bisa melancarkan serangan jarak jauh. Jika tidak, mengalahkan Tuan Muda Bulu Darah akan sangat sulit baginya. Tetapi sekarang makhluk segel iblis ini yang mengendalikan tubuh, ia mampu menggunakan api darah untuk serangan jarak jauh, mengejar dan mencoba membunuh Yang Chen secara langsung. Yang Chen tidak tahu harus berbuat apa, karena kemampuannya saat ini agak kurang memadai untuk menahan api darah. Bagaimanapun, itu adalah metode kultivasi tertinggi dari gerbang api penyucian. Meskipun metode kultivasinya di masa lalu memungkinkannya untuk melawannya, dia tidak bisa melawannya secara langsung tanpa sedikit pun dirugikan. Yang Chen sekarang sangat cemas, mencoba memikirkan cara dan metode apapun yang dapat digunakannya. Dia mengeluarkan Juerui, harta karun yang dimiliki oleh kepala puncak Changlin. Dengan harta karun ini, kekuatan teknik pohon dapat ditingkatkan. Yang Chen hanya bisa menggunakan metode ini sekarang. Saat ia mengayunkan Juerui, sulur-sulur tanaman merambat muncul dari tanah, beberapa langsung menuju monster segel iblis, sementara yang lain mengelilingi Yang Chen, menghalangi api darah mencapainya. Yang Chen menghela napas lega karena teknik pohon yang dilepaskan Juerui nyaris berhasil memblokir api darah. Namun, itu hanya tindakan sementara dan tidak berpengaruh signifikan. Jika situasinya terus berlanjut, ia akan terus dikejar oleh api darah kemana-mana. Sama seperti yang terjadi sekarang, ketika Demon Cell melihat Yang Chen telah menghalangi api darah, ia terbang ke udara tanpa ragu-ragu. Adapun tanaman merambat yang melilitnya, lambaian tangannya yang besar langsung membakarnya. Terbukti, api darah yang membakar di sekitarnya bahkan lebih kuat daripada api darah yang mengejar Yang Chen. Demon Cell telah memutuskan untuk mengambil tindakan pribadi dan mengejar Yang Chen. Melihat ini, pupil mata Yang Chen mengecil dan dia segera menarik kembali teknik pohon, mengaktifkan teknik gerakan petirnya untuk berlari maju. Segel iblis mencibir, "Nak, kemana kau mencoba melarikan diri?" Yang Chen bergidik karena kecepatan Demon Cell bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri saat menggunakan teknik gerakan petir dengan kekuatan penuh. Sepertinya trik lamaku dari tanah leluhurku menjadi semakin tidak efektif, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Yang Chen tidak mungkin mengakui kekalahan. Sebaliknya, ia menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan yang cocok. Saat ini, dia tampaknya tidak punya pilihan lain. Level ketiga dari Blood Feather yang Masters Bloodthirsty Demon Skill telah memanggil Demon Cell ini, yang telah mencapai tahap akhir dari alam demigod tanpa harus menggunakan kekuatan ilahi. Mungkin bahkan lebih kuat dari seorang demigod biasa di tahap akhir. Mungkin inilah mengapa Tuan Muda Bulu Darah disebut-sebut tak tertandingi di periode integrasi. Jurus Iblis Haus Darah saja sudah sangat mengagumkan. Sial baginya, dia telah bertemu Yang Chen. Yang Chen menjauh dan berlari ke daerah tak berpenghuni di luar Gunung Dongsing sebelum berhenti. "Nak, kenapa kau tidak lari lagi? Apa kau sudah menemukan tempat yang bagus untuk mengubur dirimu?" Demon Cell tertawa terbahak-bahak, senang karena berhasil lolos dari kendali Tuan Muda Blood Feather. Yang Chen menjawab dengan perlahan, "Tidak, aku hanya berpikir tempat ini sangat kosong, jadi cocok untuk dijadikan tempat pemakamanmu." Seolah-olah segel iblis telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, "Kau, apa yang kau punya untuk membunuhku?" Dengan ini, Yang Chen melambaikan tangannya, dan tombak panjang yang tampaknya biasa-biasa saja muncul di genggamannya. Seketika, tawa yang menakutkan dan ki yang menakjubkan muncul dari tombak panjang. Ini adalah tombak Dewa Pembantai. Yang Chen telah memancing segel iblis ke sini dengan niat menggunakan tombak Dewa Pembantai untuk menghabisi segalanya. Semakin ia memahami tombak Dewa Pembantai, semakin jelas baginya betapa berharganya benda itu. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Memamerkannya di Gunung Dongsing yang padat penduduk bukanlah ide yang bagus. Namun sekarang, segalanya berbeda. Apa ini? Demon Cell menatap kaget ke arah tombak panjang yang tawanya menyerupai suara manusia. Namun, Yang Chen tidak berniat menjelaskan apapun padanya. Dalam sekejap, tombak Dewa Pembantaian menyerang. Disertai dengan suara tawa gila iblis dari tombak Dewa Pembantai, sebuah garis paralel hitam langsung menembus pegunungan, menembus angkasa, dan dalam sekejap, garis itu menuju ke arah cakrawala yang jauh. Kecepatannya begitu tinggi sehingga bahkan Seal Demon tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, setan segel baru menyadari musuh macam apa yang tengah dihadapinya dan mengetahui siapa yang telah diprovokasi oleh Tuan Muda Bulu Darah. Dia yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu sama sekali, dan pembelaannya tidak akan berguna dalam menghadapi serangan sekuat itu. Secara tidak sadar, dia ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi hasilnya hanyalah suara runtuh, dan tubuhnya perlahan-lahan hancur. Tidak, jangan. Kepanikan muncul di wajah Seal Demon, karena dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dia akhirnya berhasil lepas dari belenggu yang dipaksakan oleh Tuan Muda Bulu Darah dan berhasil menghirup udara segar, jadi bagaimana mungkin dia bisa dipulangkan dengan mudahnya. Namun, di bawah serangan tombak Dewa Pembantai, semua perlawanannya menjadi sia-sia.
Hanya dengan satu pukulan, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dagingnya yang tadinya bengkak juga hancur berkeping-keping. Selanjutnya, Tuan Muda Bulu Darah, yang telah menghilang, muncul kembali dari tubuh kental yang melilitnya. Setan segel telah dimusnahkan. Yang Chen tidak dapat menyangkal bahwa tombak Dewa Pembantai masih merupakan kartu terpentingnya, ditambah dengan kemampuannya untuk mengenali tuannya, bahkan tokoh kuat tahap demigod akan dikalahkan oleh serangannya. Tuan Muda Bulu Darah yang muncul kembali jelas-jelas bingung. Melihat Yang Chen memegang tombak Dewa Pembantai, dia berkata dengan heran, "Mengapa kamu belum mati? Bukankah kamu seharusnya dibunuh oleh setan segel?" Yang Chen tertawa dingin, "Mungkin aku hanya beruntung karena tidak terbunuh. Namun, jika aku masih hidup, maka kau seharusnya menjadi yang berikutnya, bukan? Aku hanya tidak tahu apakah kau punya trik lain. Jika tidak, maka aku akan memenggal kepalamu, Tuan Muda." Tuan Muda Bulu Darah benar-benar takut sekarang. Bertanya apakah dia punya cara lain. Bercanda, di mana lagi dia bisa mendapatkan cara lain? Jurus Iblis Haus Darah adalah pekerjaan hidupnya yang telah ia curahkan seluruh energinya untuk diolah. Ia tidak tahu seberapa besar usaha yang telah ia curahkan untuk itu. Sekarang setelah skill Iblis Haus Darah pun telah rusak, di mana dia bisa menemukan metode kedua. Yang Chen, ampuni aku hari ini. Selama kau mengampuni aku, kita akan menjadi teman di masa depan. Apapun perintahmu, aku, Tuan Muda Bulu Darah, akan menembus api dan air tanpa ragu. Kata Tuan Muda Bulu Darah dengan gigi terkatup. Namun, Yang Chen tetap tidak tergerak, aura pembunuhnya tidak berkurang. Tuan Muda Bloodfeather sangat cerdik, melihat Yang Chen tidak berbicara sepatah kata pun dengan nada lembut, dalam ketakutannya, dia berkata, "Kamu bisa menggunakan metode yang sama yang kamu gunakan pada Wang Chong dan Luo Ming untuk membuatku tunduk, aku, Bloodfeather, akan mengikutimu sampai akhir." Tuan Muda Bloodfeather kini benar-benar mempertaruhkan semua kartunya demi bertahan hidup, mengabaikan martabat Purgatory Gate dan reputasinya yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, semua itu telah dilupakannya. Yang Chen masih belum berubah, Tuan Muda Bloodfeather, kalau itu orang lain, aku mungkin akan mengampuni nyawanya. Tapi untukmu, lupakan saja. There must be many secrets hidden within Bloodfeather Young Master, just like the Seal Demon. For such a person, even if he use the servitude restriction, he might not be able to control him. Dan bahkan jika dia bisa mengendalikannya, niscaya dia akan mengalami banyak sekali memar, itu tidak akan sepadan. Maka Yang Chen bertindak tegas, tanpa ragu sedikit pun. Ia segera melancarkan teknik Dewa Petir, dan gelombang kejut menyapu Tuan Muda Bulu Darah. Saat ini, Tuan Muda Bulu Darah hanya memiliki satu harta Suantian yang tersisa, dan harta Suantian ini sangat lemah pertahanannya akibat serangan tombak Dewa Pembantai sebelumnya. Bagaimana mungkin masih efektif? Ketika Dewa Petir muncul kembali, Tuan Muda Bulu Darah menjerit beberapa kali kesakitan, dan disambar petir hingga tubuhnya hangus hitam. Segera setelah itu, 3 api dilepaskan, membakar mayat Tuan Muda Bulu Darah hingga membusuk. Kemudian Yang Chen melambaikan tangannya, dan sebuah tas penyimpanan muncul di tangannya. Ini adalah tas penyimpanan Tuan Muda Bloodfeather. Yang Chen membukanya dan mengeluarkan sebuah token berlumuran darah. Token itu bertuliskan Purgatory, yang melambangkan gerbang Purgatory. Adapun status Tuan Muda Bulu Darah, itu berbeda. Ada kata, inti, yang terukir pada token, yang memudahkan untuk mengidentifikasi siapa dia. Dengan token ini, tugasku dianggap selesai, gumam Yang Chen. Ia kemudian mengambil mayat Tuan Muda Bloodfeather dan dengan hati-hati menelusuri kembali langkahnya di sepanjang jalan semula. Adapun 6 orang di bawah komando Yang Chen di Gunung Dongsing, mereka berhadapan dengan 2 orang kuat tahap Jinzun yang merupakan pengikut dekat Tuan Muda Bulu Darah. Dalam konfrontasi ini, tak seorang pun berani bergerak mudah, karena jelas tak seorang pun yakin bisa menjamin kemenangan. Lebih baik mereka menunggu tuan mereka kembali dan menyelesaikan masalah. Wang Chong dan Luo Ming, sejujurnya, tidak terlalu yakin. Secara tidak sadar, mereka merasa kemungkinan Yang Chen kalah lebih tinggi. Jika diberi pilihan, mereka pasti akan pergi tanpa ragu. Namun, Yang Chen belum kalah. Jika mereka pergi dengan gegabah, itu akan dianggap pengkhianatan. Pada saat itu, bahkan jika Yang Chen tidak membunuh mereka, pembatasan perbudakan akan memusnahkan mereka karena pengkhianatan mereka. Adapun 2 orang kuat tahap Jinzun dari Tuan Muda Bulu Darah, mereka jauh lebih percaya diri. Mereka hanya merasa bahwa Tuan Muda mereka tak terkalahkan, dan tidak ada tandingannya di antara rekan-rekannya. Setelah menunjukkan teknik Iblis Haus Darah tingkat ketiga, mereka yakin Yang Chen pasti akan kalah hari ini. Mereka pasti tahu bahwa Tuan Muda mereka telah menggunakan jurus Iblis Haus Darah tingkat ketiga, dan bahkan seorang ahli tahap setengah dewa pun dapat melawannya. Tidak lama setelah pikiran mereka tenang, sesosok tubuh turun dari langit. Saat sosok itu perlahan muncul, 2 orang kuat tahap Jinzun di bawah komando Tuan Muda Bulu Darah berseru kegirangan, apakah Tuan Muda yang telah kembali? Aku khawatir aku mengecewakanmu. Suara Yang Chen datang dari jauh, diikuti oleh sosoknya. Ketika suaranya jatuh, kedua orang kuat tahap Jinzun itu begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar.
Mereka saling berpandangan, tanpa ragu sedikit pun, dan melarikan diri sambil merintih. Bagaimana mungkin Yang Chen memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri? Dewa petir telah menyergap secara diam-diam, ditambah penyergapan ular api roh, dan dengan sarana dan waktu yang minim, kedua orang kuat gerbang api penyucian itu terbunuh di tempat. Ketika mereka sadar kembali, keduanya telah berubah menjadi mayat dingin. Yang Chen melambaikan tangannya, dan token gerbang api penyucian dari dua orang yang telah terbunuh oleh tindakan pembatasan, serta dua orang yang baru saja dibunuh olehnya, diambil. Kemudian dia memasukkan mayat mereka satu persatu ke dalam tas penyimpanan, dan tugas yang ada dianggap berhasil diselesaikan. Lagi pula, murid-murid gerbang api penyucian yang baru saja dibunuhnya telah melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Chen mendengar suara, menoleh dan melihat dua wanita cantik yang mengikuti Tuan Muda Bulu Darah. Melihat Tuan Muda Bulu Darah belum kembali dan Yang Chen lah yang kembali hidup-hidup, kedua wanita cantik itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar ketakutan, tidak berani berbicara. Yang Chen awalnya bermaksud mengabaikan kedua wanita itu, tetapi melihat ekspresi ketakutan mereka, dia tidak bisa mengabaikan mereka lagi. Kini sedang ditatap oleh Yang Chen, kedua wanita itu ketakutan dan berkata dengan gugup, "Tuan Muda Yang, tolong jangan bunuh kami. Kami bukan dari gerbang api penyucian, dan kami terpaksa mengikuti Tuan Muda Bulu Darah. Kami harap Anda bisa memaafkan kami dan tidak menganggap kami serius. Tuan Muda Yang, mohon ampuni kami. Kami terpaksa. Jika Tuan mengampuni kami, saya bersedia menjadi pelayan Tuan, menjadi istri Tuan, dan memenuhi semua kebutuhan Tuan." Melihat kedua wanita itu memohon nyawa mereka dan bahkan bersedia membayar berapapun harganya, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ia melihat bahwa kedua wanita itu memang berkekuatan rata-rata dan tidak berniat membunuh mereka. Ia langsung berkata, "Kalian berdua, enyahlah." Kedua wanita itu menunjukkan rasa terima kasih, menyadari bahwa Yang Chen menyelamatkan nyawa mereka adalah pilihan terbaik. Mereka tidak berani merasa tidak puas, dan berbalik untuk pergi. Adapun kelompok 6 orang Wang Chong dan Luo Ming, mereka kini menghela napas lega atas keputusan mereka untuk bertahan dan menunggu sampai akhir. Mereka juga senang bahwa pemenangnya adalah Yang Chen. Karena alasan inilah mereka dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa dalam hati mereka. Mereka tahu betul kekuatan Tuan Muda Bloodfeather, dan klaim bahwa dia tak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama bukanlah tidak berdasar. Namun, kemunculan Yang Chen mematahkan mitos ini. Hal ini membuat mereka segera berbicara, "Salam, Guru." Suara mereka bergetar, agak panik, karena Tuan Muda Bulu Darah sudah mati, mereka tidak tahu apakah mereka masih berharga. Sangat mungkin bagi Yang Chen untuk membunuh mereka. Ekspresi Yang Chen saat itu acuh tak acuh, dan memang ada saat di mana ia ingin menghabisi keenam orang ini. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niat itu. Membunuh keenam orang ini semudah membalikkan telapak tangan, tetapi menjaga mereka tetap hidup tetap ada nilainya. Di masa depan, mereka tidak tahu tugas apa yang harus mereka lakukan. Jika keenam orang ini kembali ke gerbang api penyucian dan diam-diam membantunya, itu masih bisa sangat berguna. Tentu saja, sekarang Tuan Muda Bulu Darah telah mati, apakah keenam orang ini dapat kembali ke gerbang api penyucian dan bertahan hidup masih belum diketahui. Oleh karena itu, dia berkata langsung, "Sekarang kalian berenam punya dua pilihan." Dia melanjutkan tanpa jeda, "Pertama, kembali ke gerbang api penyucian." "Apa?" Setelah mendengar ini, Wang Chong dan Luo Ming segera berkata, "Tuan, tolong jangan suruh kami kembali. Begitu kami kembali, kami tidak akan bisa hidup lagi. Dengan kematian Tuan Muda Bloodfeather, kami pasti akan dibunuh oleh Tuan Kemudi untuk menemaninya dalam kematian." "Oh, begitukah? Kalau begitu kau tak punya nilai lagi, dan kau bisa mati." Ini pilihan kedua, cibir Yang Chen. Mendengar perkataan Yang Chen, keenam orang itu kembali pucat pasi, dan keinginan untuk menangis membuncah. Dari kedua pilihan itu, tidak ada yang menenangkan. Namun, mereka tidak punya pilihan. Meskipun mereka tahu pilihan pertama sulit, mereka tetap harus memilih. Secerca harapan lebih baik daripada kematian. Kita pilih yang pertama. Wang Chong dan Luo Ming menyatakan pendirian mereka. Empat lainnya juga mengikuti keputusan Wang Chong dan Luo Ming untuk mengambil risiko. "Baiklah, aku tidak peduli seberapa baik kalian berenam berbaur di gerbang api penyucian di masa depan. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu. Jika aku tidak membutuhkanmu, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sekarang kembalilah dan lakukan yang terbaik." Perintah Yang Chen. Mendengar perkataan Yang Chen, keenamnya diam-diam berharap untuk tidak pernah melihat Yang Chen lagi setelah mereka kembali ke Purgatory Gate. Begitu saja, mereka berenam pergi bersama-sama. Setelah mereka pergi, Yang Chen juga berencana untuk kembali. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, sebuah suara suram tiba-tiba terdengar. "Hehe, saudara muda Yang Chen, beraninya kau berkolusi dengan gerbang api penyucian. Kalau begitu, aku, Yu Zhengguang, tidak bisa tinggal diam. Sebaiknya aku mengikuti aturan Sekte Suandao dan mengeksekusimu saat itu juga." Saat berbicara, Yang Chen sangat terkejut.
Namun, sepertinya sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia melihat seberkas cahaya menembus kuat lengan kanannya. Hah! Kau sengaja membuatnya lebih mudah dipukul karena kau tahu kau tidak bisa menghindar. Tapi sayang sekali, lenganmu ini akan jadi tidak berguna sekarang. Jurusku bukan sesuatu yang bisa kau pulihkan hanya dengan dipukul. Kaki Yang Chen lemas, dan ia nyaris tak mampu berdiri tegak. Dari lengan kanannya yang tertusuk, darah mengucur, setetes demi setetes, melalui luka mengerikan yang seolah membelah lengannya menjadi dua. Berikutnya, Yang Chen menamparkan kekosongan, dan suara gemuruh guntur mengelilingi tubuhnya atau menyebar ke segala arah, akhirnya memaksa seseorang untuk muncul. Pria ini tinggi, kuat, dan tegap. Kini setelah ia berdiri, ia mencibir, tetapi senyumnya segera berubah kaku. Lalu, matanya menatap lurus ke lengan Yang Chen seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan, dan ia berseru ngeri, lenganmu, ternyata sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, lengan Yang Chen, yang seharusnya lumpuh, secara ajaib sembuh sendiri. Kecepatan penyembuhannya begitu cepat sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Lengan yang sebelumnya terluka parah kini utuh sempurna, seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Efek ini secara alami dikaitkan dengan kepemilikan tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan oleh Yang Chen. Meskipun ia telah beralih ke teknik tubuh harimau mengaum, tubuh ilahi abadi masih ada. Lengannya terluka sebelumnya, tetapi lukanya pulih dengan sangat cepat karena menyatunya manik Vajra yang tak terhancurkan dengan tubuhnya. Selama lukanya tidak fatal, lukanya masih bisa dipulihkan. Sekalipun lukanya fatal, akan jauh lebih baik daripada orang normal. Tentu saja, meskipun lengannya masih utuh, ekspresi Yang Chen tidak menunjukkan kegembiraan, karena dialah satu-satunya yang mengetahui teknik tubuh harimau mengaum miliknya. Dia telah mengolah teknik ini hingga tingkat ke-8, yang berarti fisiknya sangat kuat, dan teknik biasa tidak akan menembus pertahanannya. Namun saat orang ini muncul, seberkas cahaya menembus lengan Yang Chen dengan satu pukulan. Itu hanya lengan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dada atau kepalanya pasti sudah terbentur, dan dia pasti sudah mati. Tentu saja, meski hatinya gelisah, Yu Zhenguang tidak merasa lebih baik. Yu Zhenguang menatap Yang Chen dengan muram, hatinya juga terguncang oleh gelombang keterkejutan. Pukulan yang baru saja dia lakukan bukanlah pukulan biasa. Itu adalah serangan tersembunyi, putus asa, dan pasti membunuh dengan menggunakan semua kekuatan ilahinya. Akan tetapi, bahkan dengan menggunakan kekuatan sucinya, Yang Chen tetap tidak terluka. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagus sekali, Yang Chen, kamu memang luar biasa. Penilaian guru terhadapmu sama sekali tidak merendahkan, kata Yu Zhenguang dengan suara berat. Mata Yang Chen tampak disertai cahaya dingin saat dia menatap langsung ke arah pria di depannya. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Yang mulia telah mencapai tahap demigod, jadi kamu pasti bukan orang yang tidak dikenal. Jika kamu akan membunuhku, setidaknya kamu harus memberitahuku namamu. Kau pikir aku akan memberitahumu? Yu Zhenguang mencibir. Yang Chen tidak terkejut. Ia tahu orang yang datang untuk membunuhnya hari ini tidak akan mudah mengungkapkan identitasnya. Namun, ia sudah punya beberapa tebakan, jadi ia mencibir, kau sengaja menyembunyikan identitasmu karena tidak pantas dilihat. Biar ku tebak, kau pasti murid Taois jejak mimpi, kan? Yu Zhenguang mengangkat alisnya, Yang Chen, kamu benar-benar pintar. Hehe, karena kamu sudah menebaknya, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Aku Yu Zhenguang, murid ketiga di bawah Daois jejak mimpi. Tentu saja, setelah mengatakan itu, karena kamu sudah menebaknya, aku harus menyingkirkanmu lebih jauh lagi. Yang Chen menggertakkan giginya, aku tahu itu adalah Daois jejak mimpi. Taois jejak mimpi benar-benar pantang menyerah dan bahkan ingin bunuh diri. Terlebih lagi, ia sangat menghormatinya. Untuk memastikan rencananya berhasil, ia mengirim seorang murid tahap demigod. Memang, meskipun itu adalah periode integrasi, dia bisa mengatasinya, tetapi tahap demigod merupakan tahap yang paling sulit. Namun, dalam hal momentum, Yang Chen tidak mau kalah. Ia berkata dengan dingin, benarkah? Jika kau ingin membunuhku, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Yang Chen, apakah kau pikir kau bisa bertahan hidup di tanganku hanya karena kau memiliki beberapa keterampilan? Bodoh sekali. Yu Zhenguang mencibir sambil melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa pedang cahaya terbang ke arahnya. Yang Chen melihat pedang cahaya ini dan akhirnya mengetahui metode Yu Zhenguang. Teknik yang digunakan oleh Yu Zhenguang mirip dengan Bai Wuheng, dan dia memiliki beberapa pengetahuan tentang metode kultivasi ini, yang dikenal dengan teknik cahaya dingin. Teknik cahaya dingin adalah salah satu metode kultivasi terbaik di Sekte Xuandao. Namun, dibandingkan dengan Bai Wuheng, penggunaan teknik ini oleh Yu Zhenguang beberapa kali lebih kuat. Pedang cahaya yang dipanggil oleh teknik cahaya dingin Bai Wuheng benar-benar berbeda levelnya dari milik Yu Zhenguang. Beberapa pedang cahaya terbang langsung ke arahnya, memaksa Yang Chen menggunakan teknik gerakan petirnya untuk segera mundur sambil melawan Yu Zhenguang. Setelah pertarungannya dengan Tuan Muda Bulu Darah tadi, lingkungan Ki Roh Langit dan Bumi sangat tidak bersahabat dengannya.
Ia takut ia tidak bisa bertarung lama-lama, dan ki roh langit dan bumi di sekitarnya akan terkuras habis. Melawan tahap setengah dewa dan mengonsumsi ki roh langit dan bumi merupakan pilihan yang paling bodoh, karena ia tidak dapat memurnikan kekuatan suci. Dan ki sejati yang tersimpan dalam tubuhnya adalah pilihan terakhirnya, yang tidak akan ia gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Jadi, yang ingin dilakukannya adalah memindahkan posisi sebanyak mungkin ke tempat yang memiliki ki roh langit dan bumi yang cukup. Namun, melihat ini, Yu Zhenguang melepaskan serangkaian pedang cahaya yang berdesing, langsung membentuk jaring penjelajah langit untuk menghalangi jalan Yang Chen. Yang Chen awalnya mengabaikan pedang cahaya ini, tetapi sekarang ia tak punya pilihan. Ia melancarkan serangan dahsyat, dan beberapa guntur serta kilat muncul di udara. Ia membentuk segel tangan, berniat memadatkannya menjadi sosok raksasa. Namun saat dia hendak melakukannya, sebuah lonceng emas tiba-tiba jatuh dari langit. Lonceng itu sangat besar, hampir sebesar gunung. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jika lonceng itu menutupinya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Yang Chen memahami betul cara menekan gunung ungu dan tahu ia tidak boleh membiarkannya berhasil, kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Namun saat dia hendak menghindar, dia tiba-tiba merasakan Yu Zhenguang di kejauhan mulai membentuk segel tangan. Hah, ada yang salah. Lonceng emas ini tidak dilepaskan oleh Yu Zhenguang, pupil mata Yang Chen mengecil saat dia memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Saat pikirannya tertuju pada sesuatu, kekuatan suci Yu Zhenguang mendesak seberkas cahaya untuk menembus langit dalam sekejap. Yang Chen dengan cepat menghindar, tidak terkena sinar cahaya itu, tetapi situasinya masih belum membaik. Ia tahu bahwa tujuan sinar cahaya ini bukanlah untuk membunuhnya, melainkan untuk memaksanya ke posisi dalam jangkauan lonceng emas. Barangkali Taois jejak mimpi lebih menginginkannya hidup-hidup. Nak, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri, kata Yu Zhenguang sambil tersenyum dingin. Dia membentuk segel tangan lain, melepaskan sinar cahaya lain yang memaksa Yang Chen tidak dapat meninggalkan jangkauan lonceng emas. Yang Chen cemas, tetapi tak berdaya. Ia menggertakkan giginya dan mengeluarkan menara Dewa Iblis. Dalam sekejap, dua binatang iblis tahap kombinasi muncul. Kedua binatang iblis tahap kombinasi itu tidak lain adalah binatang singa roh misterius dan elang bayangan gelap. Demi keamanan, Yang Chen tidak memanggil Golden Claw. Pertama, identitas Golden Claw terlalu tersembunyi. Kedua, dia baru saja menggunakan Slaughter God Spear dan tidak tahu apakah Yu Zhenguang mengetahuinya. Jika lawan tahu tentang tombak dewa pembantai dan juga tahu tentang cakar emas, dia akan mengungkap terlalu banyak rahasia dan akan menginjak es tipis di masa depan. Sekarang setelah binatang singa roh misterius dan elang bayangan gelap muncul, tekanan padanya terangkat sementara. Kedua binatang iblis itu sangat besar, dan mereka menopang lonceng emas dari masing-masing sisi, mencegahnya jatuh secara langsung dan menyebabkan kerusakan. Kemudian, Yang Chen memadatkan raksasa petir dan petir, lalu dengan pukulan dahsyat dari kejauhan, dia menjatuhkan lonceng emas jauh-jauh. Lonceng emas jatuh seperti gunung, menyebabkan orang lain muncul di udara, tampak marah, dia berkata dengan keras, kakak ketiga, kamu benar-benar tidak berguna. Sangat sulit bagiku untuk mengendalikan lonceng emas ini. Kamu bahkan tidak bisa menahannya sedikit pun. Kamu benar-benar telah menyia-nyiakan kesempatan yang bagus. Kakak kedua, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Anak ini cukup terampil, seperti yang kau lihat. Terutama kedua Raja Iblis tahap kombinasi itu, yang muncul di waktu yang tepat, membuat kita mustahil untuk menangkap anak ini. Yu Zhenguang tampak tak mampu menunjukkan amarah di depan orang ini dan dengan patuh berkata, tapi kakak kedua, ini hanya buang-buang waktu. Jika kau dan aku bergabung, anak ini tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Pria yang dipanggil saudara kedua itu berkata dengan dingin, anak ini memang punya beberapa keahlian, apalagi menara Dewa Iblis. Harta karun yang dia gunakan saat bertarung dengan Tuan Muda Bulu Darah sangat berharga. Jika kita membunuhnya dan menyerahkannya kepada Tuan, dia pasti akan memberi kita hadiah yang luar biasa. Mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa kedua pria itu tahu tentang tombak dewa pembantai miliknya. Akan tetapi, dia tidak terlalu kecewa, karena sekarang dia tidak punya keraguan lagi. Baiklah, tidak perlu basa-basi lagi. Kita ambil saja nyawa anak ini. Pria yang disebut kakak kedua itu melangkah maju dan, dengan menggunakan metode yang tidak diketahui, memanggil pedang tajam besar yang turun langsung dari kubah surga. Itu adalah pedang Ling Sang Wuji, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yin Yu. Yang Chen menggertakkan giginya dan diam-diam mengutuk. Kedua orang ini lebih kuat dari yang lain. Yang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan pedang Ling Sang Wuji ini. Saat melawan Yin Yu sebelumnya, Yin Yu juga memanggil pedang raksasa serupa. Namun, tidak seperti Yin Yu, pedang Ling Sang Wuji yang dipanggil oleh kakak senior kedua jauh lebih kuat. Turun dari kubah surga, ia membelah awan, seakan-akan hendak membelah ruang itu sendiri. Kini, ekspresi Yang Chen tampak serius, sementara elang bayangan gelap dan binatang singa roh misterius tampak tidak tenang. Mereka bertanya dengan cemas, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan?
Yang Chen sangat menyadari bahwa binatang singa roh misterius dan elang bayangan gelap tidak akan banyak membantu di sini. Di 12 negara, kekuatan tempur binatang iblis tidak jauh berbeda dari manusia, dan mereka bahkan agak lebih rendah daripada para pengikut sekte utama. Pada akhirnya, bukan berarti binatang iblis di 12 negara lebih lemah daripada binatang iblis dari tanah leluhurnya, tetapi manusia di sini jauh lebih kuat daripada manusia dari tanah leluhurnya. Sangat tidak mungkin mereka dapat mengambil keuntungan pada level yang sama. Yang Chen berkata, tunggu waktu yang tepat, lalu serang. Saat Yang Chen memberi perintah, dia langsung berpikir untuk memanggil lebih banyak raksasa petir untuk bersama-sama melakukan turunnya Dewa Petir untuk melawan pedang cakrawala. Namun, Yu Zhenguang bukanlah orang bodoh. Saat Yang Chen bersiap untuk bertindak, serangkaian sinar cahaya dengan keras menusuk ke arah Yang Chen. Tuan muda, hati-hati. Elang bayangan gelap segera memperingatkan. Yang Chen tentu saja waspada terhadap Yu Zhenguang. Melihat sinar-sinar cahaya itu dengan cepat menusuk ke arahnya, dia dipenuhi dengan kebencian. Yu Zhenguang ini diam-diam menyerang dari samping, membuatnya tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya, dan sinar cahaya ini sangat menjijikkan. Jika dia tidak mengerahkan seluruh upayanya untuk menghadapinya, sinar cahaya itu akan terlalu kuat dan cepat. Namun jika dia melakukannya, dia harus menunda rencananya yang lain. Tapi sekarang, pedang cakrawala ini bisa menghancurkan hidupnya. Bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Namun kini, tanpa pilihan lain, Yang Chen hanya bisa memikirkan cara cepat mengatasi sinar-sinar cahaya ini. Ia segera menggunakan api 3 lapis. Namun, yang membuat Yang Chen sangat frustrasi, sinar-sinar cahaya ini langsung menembus api 3 lapisnya, sehingga api 3 lapisnya tidak dapat membentuk pertahanan sistematis. Menekan cahaya ini, Yang Chen diam-diam terkejut, mungkinkah sinar cahaya ini dapat menembus teknik ki sejati apapun? Dengan pemikiran ini, Yang Chen terpaksa mengalihkan fokusnya ke harta karun Xuan Tian. Jika teknik truki tidak efektif, ia harus mengandalkan metode fisik harta karun Xuan Tian untuk menghadapi Yu Zhenguang. Namun, ia hanya memiliki beberapa harta karun Xuan Tian. Peta penghancuran gunung dan sungai telah digunakan secara berlebihan dalam pertempuran dengan Tuan Muda Bulu Darah, sehingga tidak dapat diambil lagi untuk sementara waktu. Dan harta Xuan Tian lainnya tidak terlalu berguna. Setelah berpikir lebih jauh, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengayunkan pedangnya dengan ganas, dan tiba-tiba, sebuah pedang emas muncul. Memegang pedang emas ini, Yang Chen menebas ke depan tanpa ampun. Kemudian, energi pedang yang dahsyat menyembur keluar dari badan pedang. Saat mengguncang semua sisi, pedang emas itu bertabrakan dengan beberapa sinar cahaya, dan dengan suara dentang yang keras, sinar cahaya dari Yu Zhenguang benar-benar diblokir oleh pedang emas ini. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, saya hampir lupa tentang harta ini. Pedang emas ini tak lain adalah Golden Wind Slash, hadiah dari keluarga Ling. Tebasan angin emas adalah senjata dewa, bukan sekadar artefak dewa kelas bawah. Artefak dewa kelas bawah mungkin tidak terlalu berharga, terkadang nilainya bahkan tidak sebanding dengan harta karun Xuan Tian tingkat tertinggi, tetapi begitu melampaui artefak dewa kelas bawah, nilainya akan jauh berbeda. Banyak orang terkejut ketika keluarga Ling memberikannya. Lagi pula, artefak dewa yang berkualitas tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Yang Chen awalnya tidak terlalu memperhatikannya, karena ia sudah memiliki tombak dewa pembantai. Namun, siapa sangka tebasan angin emas ini akan berguna. Kini setelah memegangnya, Yang Chen langsung merasakan manfaatnya dan segera mengayunkannya untuk menebas. Apa, kamu juga bisa tumbuh lebih besar? Yang Chen senang. Ia mengayunkan pedangnya lagi, dan benar saja, pedang emas itu mengembang dan menjadi lebih besar, dan ketika mengembang, kekuatannya meningkat 1 tingkat. Saat ia mengayunkannya lagi, pedang itu menembus jarak 100 mil, menyebabkan Yu Zhenguang dan kakak senior kedua tidak dapat mengabaikannya. Itu adalah senjata suci. Yu Zhenguang tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Kakak kedua, kamu juga harus menggunakan harta yang diberikan oleh guru kita. Kakak kedua menggertakkan giginya, memalukan sekali, kita berdua saja harus berurusan dengan anak yang baru saja memasuki masa integrasi, bahkan sampai harus menggunakan harta karun pemberian guru. Tidak perlu repot-repot, lihat saja aku menggunakan pedang Ling Sang Wuji untuk membunuhnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia mengarahkan kedua jarinya langsung ke Yang Chen. Pedang cakrawala meningkatkan kecepatannya. Kekuatan ilahi. Yang Chen menatap pedang langit, merasakan kekuatan ilahi di dalamnya, dan menyadari bahwa kakak senior kedua sedang bermain api. Dia menggertakkan giginya dan mencabut tombak dewa pembantai tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa tebasan angin emas mungkin tidak dapat menghentikan serangan ini, dan menggunakan pedang emas juga berarti harus berhati-hati terhadap gerakan Yu Zhenguang. Pada saat ini, dengan pedang emas di tangan kirinya dan tombak dewa pembantai di tangan kanannya, dia menusukkan tombak itu dan garis-garis paralel hitamnya terbang lurus ke arah pedang cakrawala. Gemuruh. Tabrakan ini menimbulkan suara yang memekakkan telinga, bahkan Yu Zhenguang pun menjauh. Senyum mengembang di sudut mulut kakak senior kedua, seolah-olah ia sudah memprediksi hasilnya. Namun, tak lama kemudian,
ia terkejut dan berteriak, "Gawat! Cepat kejar dia, kakak senior, ada apa?" Yu Zhenguang lambat bereaksi. Anak nakal itu telah melarikan diri. Kakak senior kedua menggertakkan giginya, terpaksa mengakui fakta ini. Ketika kekacauan itu benar-benar menghilang, pemandangan menjadi jelas, dan keduanya hanya melihat elang bayangan gelap membawa Yang Chen, menerjang langit, dan menghilang dengan kecepatan tinggi. Ini buruk. Yu Zhenguang tahu bahwa keadaan semakin memburuk. Mereka berdua telah menyiapkan penyergapan di sini, namun mereka tetap gagal membunuh Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen melarikan diri, mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada tuan mereka. Tanpa berpikir lebih jauh, keduanya tersipu malu dan segera mengejar Yang Chen. Yang Chen tidak berani ragu, dan dengan kecepatan Dark Shadow Eagle, mereka segera melarikan diri. Ditambah dengan teknik gerakan petirnya, bahkan seorang demigod pun akan kesulitan menangkapnya. Tuan muda, mereka berdua tampaknya mulai mengejar, kata elang bayangan gelap dengan nada serius. Baru pada saat itulah Yang Chen menyadari hal ini, dan dia terkejut, apa? Ia pikir ia sudah cukup cepat, tetapi anehnya, mereka berdua tampaknya masih berniat mengejarnya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih serius. Kemudian dia bergumam, begitu, mereka berdua mungkin menggunakan beberapa artefak dewa yang kuat untuk meningkatkan kecepatan mereka. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya elang bayangan gelap dengan heran. Binatang singa roh misterius telah kembali ke menara Dewa Iblis, hanya menyisakan elang bayangan gelap untuk menemani Yang Chen. Yang Chen tanpa sepatah kata pun, langsung membuka menara Dewa Iblis. Sekelompok besar monster iblis berhamburan keluar dari menara dengan suara mendesing. Menyaksikan kemunculan sekelompok besar binatang iblis yang lemah ini, elang bayangan gelap tidak dapat memahami niat Yang Chen. Lagi pula, monster-monster iblis ini tidak terlalu kuat, kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap Spirit Plate, dan bahkan belum mencapai tahap Jinzun. Mereka pada dasarnya adalah kelompok yang sangat beragam dan akan langsung terbunuh dalam hitungan detik jika bertemu lawan di tahap Demigod. Kalau mereka bertemu dengan para kultivator tahap Demigod biasa, itu lain ceritanya, tapi kalau mereka bertemu dengan para demigod elit dari Sekte Suandao, taktik lautan manusia tidak akan ada gunanya. Elang bayangan gelap merasa ingin menangis, ia tidak terlalu setia kepada Yang Chen dan hanya ingin dia mengambil risiko tanpa melibatkan diri. Merasa cemas sejenak, dia tergagap, "Yo tuan muda, apa ini?" Yang Chen tidak memperdulikannya dan fokus pada sekelompok binatang iblis. Binatang-binatang iblis itu menatap kosong ke arah Yang Chen, tiba-tiba dipanggil dan agak bingung dengan situasi saat ini. Yang Chen berkata dengan dingin, "Biar ku jelaskan, aku sekarang sedang diburu, dan peluangku tipis. Kalian, sebarkan dan lepaskan ki kalian, larilah ke berbagai arah. Ingat, lepaskan ki kalian sepenuhnya. Semakin jauh kalian berlari, semakin baik. Jika kalian bisa lolos, kalian akan bebas, dan aku, Yang Chen, tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Jika kalian tidak bisa lolos, anggaplah kalian kurang beruntung." Mendengar perkataan Yang Chen, kawanan binatang iblis itu berubah dari perasaan tertekan menjadi sangat gembira, kegembiraan mereka tak terlukiskan. Meskipun peluang mereka kecil, ini adalah kesempatan untuk kebebasan. Jika mereka berhasil melepaskan diri, mereka akan bebas. Siapa yang tidak menginginkannya? Lari cepat. Seseorang memimpin dan binatang iblis itu lari ke segala arah seperti orang gila. Dalam sekejap mata, ki mereka menyebar kemana-mana, membuatnya mustahil untuk mengetahui siapa yang mana. Bahkan jika seseorang menyelidiki dengan cermat, mereka dapat mengetahui siapa yang pergi ke arah mana, tetapi dengan begitu banyak arah, siapa yang dapat mengidentifikasi semuanya. Dan siapa yang punya waktu untuk melakukannya. Sekarang elang bayangan gelap akhirnya memahami rencana Yang Chen, ia menggunakan binatang buas ini untuk membingungkan kedua pengejarnya sehingga mereka tidak dapat membedakan siapa yang mana. "Tuan muda, kemana kita harus melarikan diri?" Tanya elang bayangan gelap dengan penuh semangat, tampaknya salah paham terhadap Yang Chen. Yang Chen tetap tenang dan berkata, "Melarikan diri. Kita tidak akan lari. Kita akan bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan." Elang bayangan gelap membelalakkan matanya, mengira Yang Chen akan memilih arah yang paling tepat untuk melarikan diri di bawah perlindungan begitu banyak binatang iblis, tetapi Yang Chen memutuskan untuk tidak lari dan mengambil jalan berisiko dengan bersembunyi. Akan tetapi, meskipun penasaran, elang bayangan gelap tahu ia tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran Yang Chen, jadi ia berhenti berbicara dan bersembunyi bersama Yang Chen, menyembunyikan ki-nya dan tidak memperlihatkan jejak apapun. Tidak lama setelah mereka bersembunyi, dua orang muncul di langit di atas dalam sekejap. Kedua orang ini tak lain adalah Yu Zhenguang dan kakak senior kedua. "Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang Chen ini terlalu licik. Dia pasti menggunakan binatang iblis di menara Dewa Iblis sebagai kedok untuk membantunya melarikan diri. Bagaimana kita akan mengejarnya?" Yu Zhenguang sangat khawatir. Percuma. Kenapa panik? Selama aku, Lu Changkong, di sini hari ini, aku tidak akan membiarkan anak ini lolos." Setelah percakapan Yang Chen berakhir, Lu Changkong segera mengeluarkan cermin di tangannya.
Kakak kedua, kau menggunakan harta karun alam spiritual tinggi pemberian guru. Dia tidak akan bisa lolos dari penangkapan. Kata Yu Zhengguang penuh semangat. Dia berkata demikian, tetapi dalam hatinya, dia memarahi, jika kakak seniornya mendengarkannya lebih awal dan menggunakan harta ini, apakah Yang Chen akan lolos? Lu Changkong, yang tidak menyadari pikiran Yu Zhengguang, penuh percaya diri dan tidak melihat kemungkinan Yang Chen lolos. Saat ia memanipulasi cermin, bayangan dirinya muncul di dalamnya. Tiba-tiba bayangan dirinya muncul dari cermin. Cermin ini secara tak terduga menghasilkan klon Lu Changkong. Harta karun alam spiritual tinggi milik guru sungguh luar biasa. Konon, setelah bercermin di cermin ini, seseorang dapat langsung menciptakan avatar. Meskipun avatar ini hanya ada selama 1 jam dan hanya memiliki 30% kekuatan penggunanya, kakak senior, Anda dapat menciptakan 6 avatar. Yang Chen pasti tidak akan bisa terbang. Yu Zhengguang tertawa terbahak-bahak, memuji kakak seniornya. Lu Changkong menyeringai dan mengejek, itu dulu. Sekarang, aku bisa menciptakan 7. Saat ia berbicara, satu demi satu, total 7 avatar muncul, sehingga totalnya menjadi 8 dengan tubuh aslinya, semuanya berdiri bersama. Kalian semua berpencar dan cari. Perintah Lu Changkong, adik junior, kalian juga harus ikut denganku secara terpisah untuk mengejar. Jangan biarkan anak itu kabur. Baik, kakak senior. Yu Zhengguang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Yang Chen membagi pasukannya, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Mereka mengejarnya dari segala arah, tidak percaya bahwa Yang Chen masih bisa lolos. Dalam sekejap, Yu Zhengguang dan Lu Changkong berpencar untuk memburu Yang Chen dengan avatar mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah, begitu mereka pergi, Yang Chen dan Dark Shadow Eagle juga muncul dari persembunyian. Jika Lu Changkong dan Yu Zhengguang mencari di area aslinya untuk sementara waktu, mereka mungkin menemukan Yang Chen dan elang bayangan gelap. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika sebagian besar monster melarikan diri, menyebabkan kekacauan dan kebingungan, Yang Chen dan elang bayangan gelap tidak melarikan diri, tetapi bersembunyi tepat di bawah hidung mereka. Sekarang keduanya mengejar mereka, bagaimana mereka tahu bahwa Yang Chen tidak melarikan diri sama sekali. Elang bayangan gelap semakin terkesan dengan Yang Chen. Ia harus mengakui bahwa Yang Chen tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Kalau tidak, siapa yang berani membuat pilihan seperti itu? Namun Yang Chen melakukannya, dan dia tidak hanya membuat pilihan ini, dia berhasil. Tuan muda, Anda benar-benar ahli dalam strategi. Jika kita melarikan diri sekarang, kita pasti bisa melarikan diri dengan aman, kata Dark Shadow Eagle yang gembira. Melarikan diri? Mengapa kita harus melarikan diri? Yang Chen bingung. Tuan muda, bukankah kita akan lari? Elang bayangan gelap benar-benar bingung, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Yang Chen. Kalau kita coba kabur sekarang, keamanannya tidak akan cukup. Kalau mereka tahu mereka cuma mengejar monster, mereka akan sadar ada yang tidak beres, dan rencana kita kabur mungkin gagal, kata Yang Chen. Elang bayangan gelap bertanya dengan cemas, tapi ini satu-satunya kesempatan kita, Tuan muda. Apa kau punya ide lain? Tentu saja, saya menunggu kesempatan, dan sekarang kesempatan itu telah tiba, kata Yang Chen. Kesempatan apa? Elang bayangan gelap tidak dapat mengerti. Kesempatan saat mereka berdua berpisah. Kata Yang Chen dengan ekspresi muram. Awalnya, mereka tidak berpisah, dan aku merasa terkekang. Sekarang setelah mereka berpisah, aku tidak perlu takut lagi. Jika mereka bisa menyergapku, mengapa aku tidak bisa menyergap mereka? Kejar dan bunuh dia, Yang Chen. Lebih besar dari. Keduanya meremehkannya. Jika mereka ingin membunuhnya, Yang Chen, mereka harus siap membayar dengan nyawa mereka sendiri terlebih dahulu. Dan, cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengar.